Assalamualaikum, halo Sobat Muslimah, kembali lagi dengan Muslimah Media Center. Pada video kali ini, kita akan mengangkat tema terkait fakta pergaulan dan pengaruh miras terhadap remaja di kota Namlea. Nah, seperti apa fakta pergaulan remaja di kota ini dan pengaruh miras terhadap pergaulan remaja? Berikut kita dengarkan penjelasan dari Ibu Oklaila Sulaiman selaku Kadis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Namlea. Jadi ada dua program untuk memantau pergaulan remaja itu. Yang satu SIRESA, singkatan dari Sidak Rumah Enak Sejenak. Jadi itu inovasinya. Sama Si Merindukan Alam, SIMERIA, Si Merindukan Alam. Itu sidak di tahulah di bawah pohon rindang. Makanya singkatannya Si Merindukan Alam. Jadi SIRESA sama SIMERIA. Dapat berapa banyak? Lumayan. Itu sudah menjadi tolak ukur betapa hancurnya pergaulan remaja masa kini. Kasus yang Gatong tangani yang sudah membuahkan hasil ya. Itu untuk tahun ini tiga anak piara ya. 3 anak piara di mana pasangan lelakinya tidak mau bertanggung jawab. Kalau untuk yang lain bertanggung jawab, tetapi tidak kami izinkan karena tidak dibenarkan pernikahan usia dini. Kita semua di sini termasuk yang tidak menginginkan miras karena bukan cuma satu kasus itu. Ada berbagai macam kasus yang dipicu atau diawali oleh miras. Tetapi setelah ditelaah ada tempat-tempat khusus miras yang memang ada izinnya. Untuk spesifikasi toko mana saya tidak tahu. Itu kewenangannya di hukum sama di. Tapi kalau diperdagangkan tanpa izin itu masuk di piring, bisa dilaporkan. Dijual ke anak-anak bisa dilaporkan. Tapi karena kategorinya di piring, seenaknya saja jual, nanti kena tindak pidana ringan, paling cuma bayar denda keluar. Jadi dibiar itu yang akhirnya merajalela. Mudah dijangkau anak-anak. Kami laporkan, ditangkap. Karena ringan, laporkan. Itu diproses. Tapi cepat karena kata Pak Kasat Reskrim, Ibu kecuali kita ganti undang-undangnya karena masuknya di tindak pidana ringan. Maunya kami itu berat, tapi kalau tindak pidana berat berarti tidak ada izin. Sementara ini ada izinnya. Jadi mereka itu seperti penyalahgunaan izin. Kenapa dijual ke anak-anak? Pengaruhnya itu besar sekali. Karena itu tuh hilang kesadaran, bisa bikin yang lebih kayak cerita agama kan. Yang dipancing pilih yang mana, mau membunuh, mau berzina, mau miras, tahu kan? Dia pilih miras ternyata malah kena tiga-tiganya gitu. Dia memikirkan bahwa ini ringan, ternyata efeknya, dampaknya lebih besar. Itu jadi zina ada, kenakalan remaja ya, pergaulan bebasnya itu ada zinanya, ada sih miras tadi. Itu dianggap biasa. Justru kalau kayak gimana, gak pacaran gak gaul. Padahal pacaran aja dosa. Jangankan pacaran, berkhalwat aja dosa. Gitu kan? Nah, itu dia Sobat Muslimah, fakta pergaulan dan pengaruh miras terhadap remaja. Dari penjelasan Bu Ella tadi, nampak bahwasanya pergaulan remaja di kota Namlea semakin memprihatinkan. Banyak ditemukan remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas seperti perzinahan dan konsumsi minuman keras atau miras. Riskannya lagi, miras sebagai salah satu faktor penyebab pergaulan bebas remaja tidak sulit ditemukan,
karena minuman ini hanya dimasukkan dalam tindak pidana ringan atau tipiring, yang mana penjualannya diberikan izin dengan ketentuan tertentu. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam terkait pergaulan remaja dan pengaruh miras ini? Berikut penjelasannya. Sobat Muslimah, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita, termasuk masalah pergaulan remaja dan juga masalah miras. Di dalam Islam, masalah pergaulan remaja bukan menjadi urusan individu masing-masing masyarakat, melainkan juga menjadi urusan negara. Oleh karena itu, negara dan individu akan bekerja sama dalam menjaga masyarakat dari pergaulan bebas. Selain itu, peran negara tentu sangat penting dalam menerapkan sistem pergaulan sesuai tuntunan syariah. Aturan-aturan tersebut diantaranya pemisahan kehidupan laki-laki dan perempuan sesuai syariat, perintah menutup aurat, menundukkan pandangan, larangan khalwat dan ikhtilat, dan lain sebagainya. Termasuk sanksi yang tegas bagi pelaku zina dan peminum minuman keras. Disinilah pentingnya peran negara dalam membuat aturan serta undang-undang demi mengikat masyarakat dari perbuatan tersebut. Termasuk jika kita berbicara tentang sanksi atau pidana bagi pelaku peminum minuman keras. Miras di dalam Islam tidak akan dimasukkan ke dalam tipiring atau tindak pidana ringan, melainkan akan dimasukkan pada tindak pidana berat. Oleh karena itu, miras tidak akan mendapat izin untuk diperjualbelikan. Bahkan, pelaku yang meminum minuman keras akan dijatuhi hukuman cambuk 40 atau 80 kali cambukan. Dengan begitu, miras sebagai induk kejahatan tidak akan merajalela seperti saat ini. Sobat Muslimah, itulah bagaimana Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita secara komprehensif. Dengan demikian, pergaulan bebas tidak akan merajalela di dalam lingkungan masyarakat. Aturan Islam seperti ini tidak mungkin dapat diterapkan kecuali dalam sebuah institusi yang menerapkan syariat Islam. Institusi tersebut ialah Khilafah Islamiyah yang menerapkan seluruh syariat Allah secara kafah di dalam negara maupun di luar negara. Baiklah Sobat Muslimah, itulah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.